Bismillah, assalamualaikum. Terima kasih masih setia dalam kisah Turonggo Mayit dari Mas Yoseta dalam versi fakta sejarah. Ini dia bagian terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ki Sapta dan Bu Sunar panik saat suhu badan Widi semakin tinggi. Ia dibawa ke pengobatan di desa. Sayangnya Widi tersadar dengan mata yang tak lagi dapat melihat. Ki Sapta sedih hingga menyalahkan dirinya sendiri. Namun Bu Sunar berusaha menghiburnya. Walaupun sedih setengah mati, Widi pun tidak menyalahkan ayahnya. Ki Sapta berjanji akan lebih banyak menghabiskan waktunya dengan Widi. Bertahun-tahun Widi menyaksikan penglihatan tentang pementasan Turonggo Mayit. Ia menceritakan kepada ayahnya dan sesekali menunjukkan gerakan itu pada ayahnya. Gerakan itu membuat Ki Sapta terpukau dan sedikit-sedikit mulai mengingatnya. Hamid merasa lega saat mengetahui tujuannya hampir tercapai. Sampai suatu ketika terjadi sebuah tragedi. Kelompok kuda lumping Ki Sapta ditanggap di sebuah hajatan di salah satu desa di pantai utara. Ia berseteru dengan kelompok Jaran Gupolo yang menguasai desa itu. Merasa terhina, kelompok Jaran Gupolo mengirimkan setan-setan santet untuk merasuki pemain kelompok Ki Sapta saat tengah melakukan pementasan. Tepat saat prosesi mendem, di mana seharusnya para pemain kerasukan sebagai sebuah pertunjukan, mereka malah dirasuki setan-setan kiriman kelompok Jaran Gupolo. Sebuah santet yang mereka namakan dengan nama Santet Kembang Mendem. Mereka pun mengamuk dan menggila di sana. Ki Sapta mengamuk sejadi-jadinya bersama beberapa kawannya. Pawang yang seharusnya menenangkan, mereka pun tidak berkutik. Warga berhamburan ketakutan, sementara beberapa anggota keluarga pemilik hajatan juga mengalami kesurupan. Sebagian warga kesetanan dan melakukan hal yang di luar wajar. Mereka bahkan mulai memakan tanah hingga melompat dari tiang panggung, menyakiti dirinya sendiri. Perlahan, Ki Sapta mulai mendapatkan kesadarannya. Ia memikirkan bagaimana cara untuk menghentikan bencana itu, dan akhirnya ia teringat dengan tarian ritual Turonggo Mayit yang bisa mengundang setan-setan itu mengarah padanya. Seorang diri Ki Sapta menarikan tarian itu bersama gendeng gaib yang mengiringinya. Satu persatu setan itu meninggalkan tubuh warga dan pemain yang kesurupan dan menyaksikan tarian Ki Sapta. Ia merasa lega saat mengetahui apa yang ia lakukan berhasil. Bahkan ikatan demit-demit santet itu pada kelompok Jaran Gupolo pun terlepas. Sayangnya, hal itu membuat Ki Panjah geram. Seorang penasehat padepokan menyarankan agar Ki Panjah meminta Ki Janggrang turun langsung untuk membalas dendam atas hinaan itu. Ia pun setuju meminta Ki Janggrang sendiri yang turun tangan menghadapi Ki Sapta. Ki Janggrang meminta bayaran 100 kepala dan disanggupi oleh Ki Panjah. Dengan membawa bala pasukannya, Ki Janggrang menyerbu tubuh Ki Sapta dan merasukinya. Ki Sapta segera menyadari akan perlawanan itu, namun tidak ada lagi yang bisa ia perbuat. Setan-setan itu merasuki dirinya hingga tubuhnya tak lagi menahan serangan itu. Saat tubuhnya tak lagi mampu menahan sosok Ki Janggrang dan pengikutnya di tubuhnya, ayah Widi berdiri kaku dengan mata yang memutih dan memuntahkan darah. Ayah Widi menari menggila seperti hewan buas yang sedang mabuk. Ia terjatuh, berdiri lagi, dan sesekali melompat membanting dirinya. Hampir di setiap gerakan, darah merah bermunceratan dari mulutnya. Semua itu terjadi dalam sebuah tarian yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh siapapun yang menontonnya. Pada akhirnya, ayah Widi pun menghembuskan nafas terakhirnya di pementasan itu. Gendeng gaib masih mengalun, namun tak ada seorang pun yang menari. Seorang penari yang tersisa hanya berdiri terpaku dengan kuda lumping yang terjatuh dari tangannya. Ia hanya mati, bukan kalah. Sementara itu Ki Panjah merasa senang dengan kematian Ki Sapta. Namun ia lupa, setan-setan santet yang biasa ia gunakan sebagai pencari tumbal sudah tak lagi terikat dengannya. Pada malam yang dijanjikan, Ki Janggrah
meminta bayaran atas perjanjian mereka dan Ki Panjah tidak bisa memberikan bayaran itu. Saat ditemukan di Padepokan Jaran Gupolo, didapati jasad 5 orang anggota utama kelompok itu. Mereka mati bergelimpangan di salah satu ruangan, masih dengan sesaji dan tungku kemenyan di tengah-tengah mereka. Mereka yang terikat dengan perjanjian gaib tidak akan bisa mati dengan tenang. Roh-rohnya bergentayangan menyesatkan anggota lainnya dan membalas dendam. Mereka mengincar kelompok pemain Ki Sapta hingga ke seluruh keluarganya. Beberapa dari kelompok Ki Sapta menjadi korban setan-setan yang kini menjadi budak Ki Janggrang itu. Namun beberapa berhasil selamat dengan berbagai macam bantuan. Walau begitu, Ki Janggrang masih menagih bayaran atas tumbal yang dijanjikan Ki Panjah. Kelompok Ki Jaran Gupolo pun kembali membuat perjanjian bahwa mereka akan dibiarkan hidup bila mereka mencarikan tumbal pengganti. Namun tidak hanya 100 kepala, melainkan 100 kepala setiap 1000 hari. Tiap seudino 100 ndas, berarti sekitar 3 tahun sekali. Kutukan 100 kepala itu pun membuat kelompok Jaran Gupolo menjalani lelaku ilmu hitam berhubungan dengan setan-setan yang berasal dari anggota kelompok mereka yang mati dan dilindungi oleh punden keramat yang memperbudak mereka. Dan kini pementasan itu sudah dimulai. Ki Janggrang turun tangan sendiri untuk mendapatkan tumbalnya di desa Ki Sapta, tempat Widi tinggal. Sayangnya, ia tidak menduga bahwa akan ada yang menghalangi mereka. 2 manusia yang ditakdirkan untuk berhadapan dengan makhluk dari alam lain yang bertentangan dengan jalan Sang Pencipta. 2 pendekar Sambara dan Cahyo. Sementara itu dari sudut pandang Cahyo di desa Widi, Aku tak menyangka akan melihat pemandangan seperti ini. Sekelompok manusia yang sudah berubah menjadi siluman menari dengan iringan gending gaib di tengah desa. Tubuhnya menyatu dengan kuda lumping yang sebelumnya ia mainkan. Sementara sebuah cemeti tergenggam di tangannya. Namun bukan itu saja yang membuatku bergidik ngeri. Tarian itu memanggil setan-setan di sekitar desa dan membuatnya berkumpul di tempat itu. Pak Lek dan Pak De Bisma setengah mati menahan serangan-serangan setan yang sudah terpengaruh oleh pertunjukan itu. Apa ini akan berhasil? Tanyaku pada Widi yang telah mendapatkan penglihatannya kembali. Seharusnya iya. Semua seolah sudah dipersiapkan untuk malam ini, ucap Widi pada sosok yang sebelumnya mengambil rupa Widi itu. Widi berjalan mendekat kepada ketiga roh pemain kuda lumping yang sempat kutemui di hutan di belakang rumah Widi. Mereka bertiga menoleh pada Widi, seolah bersiap memberi petunjuk atas sesuatu yang harus kami lakukan. Suara gendeng mulai terdengar dari jauh. Arahnya berasal dari hutan di belakang rumah Widi. Suara itu mengeras, seolah menyeimbangkan dengan gendeng gaib Jaran Gupolo. Widi berdiri dengan mengapit kuda lumpingnya. Di antara kedua kakinya, ia menggigit cemeti dan mengangkat kedua tangan sembari menutup matanya. Entah mengapa saat penglihatannya kembali, aku merasa Widi terlihat sangat bisa diandalkan. Aku pun mengambil posisi di sebelahnya dan membentuk gerakan yang sama. Tarian ini harus dimainkan oleh kita. Mereka mengiringi hanya untuk menuntun kita. Jelas Widi. Siapa Wid? Nuri Muhri dan seorang yang mengambil wujudku, Hamid. Entah dari mana Widi bisa mengetahui itu semua. Seolah saat penglihatannya kembali, ada ingatan yang menyatu dengan pikiran Widi. Sepertinya ia mengambil wujudmu untuk menyesuaikan dengan indera penglihatanmu ya? Benar. Widi mulai sedikit menggerakkan bahunya mengikuti alunan irama. Aku pun menutup mata dan mulai menikmati denting saron dan bonang yang mulai merasuki alam bawah sadarku. Cetar. Tepat saat cemeti Widi menghantam tanah, kami memulai sebuah gerakan yang pernah kulihat di alam gaib di belakang rumah Widi. Sekilas aku bertanya di dalam pikirku, apa yang membedakan tarian ini dengan tarian kuda lumping biasa? Namun semua itu terjawab hanya dalam beberapa saat aku memainkannya. Tubuhku terasa ringan. Saat aku melompat, tubuhku terangkat begitu tinggi. Saat aku merunduk, dahiku bahkan menyentuh tanah.
aku dan Widi memperagakan sebuah pertarungan dalam sebuah peperangan. Bila permainan kuda lumping menggambarkan perjuangan peperangan menghadapi penjajah, Turonggo Mayit menggambarkan pertarungan di alam gaib. Kesadaranku beralih. Aku tidak lagi merasa sedang menari di tengah desa. Seketika semua indraku merasakan keadaan di sebuah peperangan. Peperangan yang mengerikan. Ratusan jin, dedemit, dan siluman mengepung sekumpulan manusia dari berbagai kerajaan. Sebuah medan perang yang mengerikan yang telah menyapu berbagai desa hingga luluh lantah. Namun itu hanya permulaan. Tak hanya mereka, prajurit kera dari hutan Wanamarta turut campur dalam peperangan itu. Bangsa raksasa dari atap langit turun bergabung menumpahkan darahnya. Apa ini? Aku menari memperagakan gerakan mulai dari yang mengerikan hingga mengesankan, seolah aku merupakan bagian dari pertarungan ini. Ini wujud sebenarnya dari tarian Turonggo Mayit, ucap Widi yang menyadari kebingunganku. Maksudmu? Entah bagaimana ingatan ini muncul di pikiranku. Mungkin saja ingatan Hamid selama ia mengambil penglihatanku ikut merasuk kepadaku. Sekarang aku tahu dengan jelas bahwa tarian Turonggo Mayit adalah sebuah ritual yang memanggil ingatan dari kejadian itu. Dan itulah yang disukai makhluk-makhluk gaib di alam ini. Jelas Widi. Kejadian apa? Perang ini? Tanyaku. Widi mengangguk. Perang dari segala ras, dari berbagai alam di muka bumi ini. Perang Kurusetra. Cetar. Aku tertegun mendengar ucapan Widi. Aku tidak pernah menyangka bahwa ada perang sebesar ini. Apakah perang itu nyata? Ataukah hanya sebuah ilusi? Aku tidak mengerti. Suara cemeti itu mengembalikan indraku kembali ke kenyataan. Tanpa ku ketahui, tiba-tiba ratusan makhluk tak kasat mata sudah berkumpul menyaksikan permainan kami berdua. Tidak, berlima. Ketiga roh itu juga ikut mengiringi permainan kami. Panjul, itu apa? Pak Le yang khawatir kepadaku ingin bergegas menghampiriku. Namun Pak De Bisma menahannya. Itu strategi mereka untuk menolong kita. Jelas Pak De, sudah tidak ada lagi sosok gaib yang mengelilingi mereka. Ritual ini berhasil. Kini mereka bisa menghabisi Ki Sapta dan para pengikut Padepokan Jaran Gupolo itu. Kini giliran kita menyelesaikan tugas kita, kata Pak De Bisma. Pak Le mengangguk. Tanpa membuang waktu, Pak Le dan Pak De Bisma menerjang Ki Janggrang dengan begitu cepat. Keris Pak De Bisma beradu dengan cemeti Ki Janggrang, sementara Pak Le justru melesat melewatinya. Dengan kepalan tangan yang sudah dikuasai oleh api, Pak Le menyerang satu persatu anggota Jaran Gupolo yang sudah berubah menjadi siluman. Seorang diri, Pak Le menghadapi berbagai pukulan dan serangan dari mereka. Namun Pak Le tidak kewalahan. Seni bela diri itu bukan hanya soal kekuatan, kata Pak Le. Ia menghindari satu persatu serangan siluman manusia kuda lumping itu, hingga mereka terkumpul jadi satu dalam satu, dengan kobaran api yang sudah menyala dengan besar di tangannya. Ia membakar siluman itu dan membuat mereka meronta dengan api gaib yang membakarnya. Tarian yang sebelumnya mereka mainkan kini berganti dengan teriakan kesakitan dan rasa sakit yang membuat mereka meronta-ronta. Anas, hentikan, aku menyerah, teriak mereka. Namun Pak Le tidak peduli. Sementara itu dari jauh Ki Janggrang berkali-kali memutar cemetinya, namun dengan wujud roh. Pak De Bisma dengan mudah bisa menghindarinya, yang membuat aku penasaran. Salah satu kepalan Pak De Bisma seolah diselimuti cahaya putih. Adikmu sudah hampir mati di tanganku. Kau masih berani menantangku sendirian? Ucap Ki Janggrang. Kau saja yang bodoh. Kalau dia mau, dia bisa menghabisimu dalam waktu singkat. Sayangnya dia terlalu baik hati, balas Pak De Bisma. Sekali lagi sebuah cemeti bersiap menghantam tubuh Pak De Bisma. Kali ini ia menangkisnya dengan keris di tangannya. Kau lengah, ucap Ki Janggrang. Sosok makhluk besar berwajah kuda tiba-tiba muncul dan hendak melumat Pak De Bisma dari belakang. Tidak mungkin ia menghindari dari posisi itu.
"Pak De, awas!" Aku mencoba memperingatkannya, namun aku terlalu jauh darinya. Entah Pak De tidak menyadari keberadaan makhluk itu, atau ia memang sengaja tidak menghindarinya. Ia memilih untuk terus menerjang ke arah Ki Janggrang untuk memperkecil jarak. Gigi besar makhluk berkepala kuda itu sudah bersiap menerkam kepala Pak De. Namun, tiba-tiba sebuah batu yang diselimuti api melayang dan menghantam kepala kuda itu. "Matur nuwun, Mo!" teriak Pak De. Itu adalah Palek Bismo. Pak De rupanya mengetahui bahwa Palek yang akan menghentikan makhluk itu. Tepat saat Pak De mendapatkan jaraknya, kini ia dengan leluasa menghantamkan sebuah pukulan ke tubuh Ki Janggrang. Sialnya, Ki Janggrang memiliki kesempatan untuk mundur menghindari pukulan itu. Ki Janggrang terpental. Jelas-jelas aku tidak melihat pukulan itu mengenai Ki Janggrang. Tapi Ki Janggrang terpental hingga terkapar begitu parah. Aku yakin cahaya yang menyelimuti kepalan tangan Pak De lah penyebabnya. Saat itu, Palek segera mendekat ke tubuh pemain yang dirasuki oleh Ki Janggrang dan membakarnya dengan amalan api untuk mengusirnya. Asap hitam keluar dari tubuh manusia yang sudah tidak berdaya itu dan membentuk wujud kuda yang sangat besar. Wajahnya berwujud setengah tengkorak dengan rambut yang menyerupai api hitam. "Jadi ini wujud aslimu," ucap Pak De Bisma. Ki Janggrang dalam wujud itu terlihat geram. Sepertinya ia memang terluka begitu parah. Bahkan untuk berdiri dalam wujud aslinya saja ia kesulitan. "Akan kubalas perbuatan kalian," teriak Ki Janggrang yang segera berpaling pergi dari hadapan mereka berdua. Dengan sigap mereka pun mengejarnya. Dengan wujud roh dalam sekejap Pak De sudah menghadang di hadapan Ki Janggrang. Pak De bersiap dengan kerisnya. Sementara Palek sudah mempersiapkan amalan api untuk memusnahkan makhluk kejam itu. Ki Janggrang terlihat ketakutan, namun ia mengambil nafas dalam-dalam dan meneriakkan suara seperti suara kuda yang mengerikan. Tepat sebelum keris Pak De menghantam Ki Janggrang, sebuah benda jatuh dari langit. Blar. Bukan benda, itu adalah makhluk. Di hadapan Palek dan Pak De Bisma berdiri sosok makhluk bertubuh seperti manusia besar dengan kulit hitam legam. Sebagian tubuhnya dilapisi sisik dengan wajah yang ditutupi bulu lebat. "Doro, mereka menggagalkan penumbalan untukmu, Doro." Ki Janggrang mendekat ke makhluk itu. Wajahnya yang semula ketakutan kini berubah lebih tenang. Pak De yang berada di dekat makhluk itu pun melesat mendampingi Palek. Mereka merasakan bahaya yang membuat mereka tercengang. Makhluk apa lagi itu? Palek tak mampu mengenali sosok mengerikan yang muncul di hadapan mereka. Dari bentuk perhiasan dan sisiknya, mungkin saja dia salah satu dari punden penguasa di Laut Utara. Tebak Pak De Bisma. "Ada lagi selain Dewi Lanjar?" "Banyak, sangat banyak, Mo." Makhluk itu menatap ke sekeliling seolah mencoba membaca situasi saat itu. Setelahnya, matanya kembali terhenti ke arah Palek dan Pak De Bisma. "Masalahmu bukan pada mereka, tapi pada ritual itu," ucap makhluk itu. Makhluk itu menarik rambut Ki Janggrang dalam wujud kuda besar. Ia menungganginya dan segera memerintahkannya melesat ke arahku. Cerang! Suara keris terdengar beradu dengan emas pelindung lengan makhluk itu. Sayangnya, dengan satu hembasan, Pak De terpental hingga sulit mengendalikan tubuh rohnya. Palek yang terang-terangan menghadang mereka mengerahkan ajian tapak geni andalannya untuk membakar makhluk mengerikan itu. Namun dengan kekuatan makhluk itu, kekuatan Ki Janggrang menjadi berlipat ganda dan mendepak Palek dengan mudahnya. Palek mencoba berdiri, namun ia tertahan hingga memuntahkan darah dari tubuhnya. "Bimo!" Pak De Bisma khawatir dan segera menghampirinya. "Aku tak apa-apa. Anak-anak itu dalam bahaya," teriak Palek yang khawatir dengan keadaan kami. Sekumpulan makhluk halus yang tengah mengelilingi kami secara insting tiba-tiba membuka jalan untuk makhluk yang jauh lebih kuat dari mereka. Aku dan Widi mulai panik ketika mereka mendekat. Namun terlihat dari jauh Pak De dan Palek sedang merencanakan sesuatu. "Kalau kau bisa mempertahankan daya hidup rohku, mungkin aku bisa mengejar sekaligus melubangi tubuh makhluk itu," ucap Pak De Bisma.
Pak Le mengeluarkan sebuah keris dari tas kainnya. Ia melihatnya dengan ragu, namun sepertinya ia tidak punya pilihan. "Bisa, selamatkan anak-anak itu," jawab Pak Le Bimo meyakinkan dirinya. Sebuah keris dilepaskan dari sarungnya. Baru kali ini aku melihat Pak Le menggunakan pusaka miliknya itu. Anehnya, bukannya menyerang, Pak Le malah melukai tangannya dan meneteskan darahnya di bilah keris itu. Dalam sekejap, keris itu memancarkan api putih yang Pak Le teteskan ke tubuh Pak De Bisma hingga membakar ruhnya. "Pusakamu sudah sekuat ini?" tanya Pak De Bisma. "Belum sempurna, tapi setidaknya bisa bertahan untuk beberapa saat," jelas Pak Le. Giliran Pak De Bisma yang membacakan sebuah mantra dengan keris di hadapan wajahnya. Tepat saat mantranya selesai, roh Pak De Bisma melesat bagaikan anak panah tepat menuju makhluk yang menunggangi Ki Janggrang itu. "Jangan sentuh anak-anak itu." Pak De melesat dengan sebuah keris di tangannya. Namun makhluk itu menyadarinya dan menghindar. Pak De sudah memprediksi itu dan mengubah jalur lesatannya ke atas. Saat di atas, ia melemparkan keris di tangannya tepat ke arah kepala makhluk itu. Sayangnya, tepat saat keris itu hampir mencapainya, makhluk itu menghindar, meninggalkan tubuh Ki Janggrang. Keris Pak De Bisma pun menerjang tubuh Ki Janggrang hingga menembusnya. "Doro, tolong saya!" teriak Ki Janggrang yang kesakitan tak berdaya dengan serangan Pak De. Namun makhluk itu tidak peduli. Ia lebih memilih menyerang Pak De Bisma hingga tubuh rohnya kembali terpelanting. Kali ini Pak De Bisma hampir mencapai batasnya. Tubuh rohnya tak lagi terlihat jelas, namun ia masih berusaha untuk mengatur kekuatannya. "Doro, tolong Doro, saya bisa mati." Ki Janggrang dengan wujud kuda yang gagah mengemis pada makhluk itu. Wajah makhluk itu terlihat geram. Bukannya menolong, makhluk itu malah menginjak tubuh Ki Janggrang dan menarik kepalanya. Ampun Doro." Ki Janggrang mengerang kesakitan. Serak! Kepala Ki Janggrang terpisah dari tubuhnya. Makhluk itu melemparnya ke tengah kerumunan setan-setan alas dan membiarkan mereka memakan dan menghabisi tubuh Ki Janggrang. "Tidak ada seorang pun boleh memerintah Raden Rawa Kurongko. Penguasa Laut Utara pun tak berani," ucap sosok itu dengan sombongnya. Raden Rawa Kurongko. Jelas ia bukanlah setan-setan receh seperti yang ada di sekitar kami. Dia juga jauh lebih kuat dibanding setan terkutuk seperti Ki Janggrang. Lalu seberapa kuat dia? Apa mungkin ia sekuat penguasa laut, bukit? Yang jelas saat ini kami dalam bahaya. Pak Le berusaha berlari ke arahku. Namun luka di tubuhnya membuatnya tak mampu mengejar Raden Rawa Kurongko. Pak De Bisma juga sekuat tenaga mengumpulkan tenaga agar kembali bisa menggerakkan tubuh rohnya. Sayangnya, makhluk mengerikan itu kini sudah ada di hadapan kami. Sungguh sosok itu jauh lebih mengerikan bila dilihat dari dekat. Widi tak mampu bergerak. Kaki kami lemas seketika, merasakan kekuatan mengerikan makhluk yang sudah siap menghabisi kami. "Mati!" ucap makhluk itu yang dengan ringannya mengayunkan tangan yang penuh dengan kuku-kuku tajam ke tubuh Widi. Seketika rasa khawatirku akan kematian Widi menggerakkan tubuhku menghadang lengan makhluk itu. "Hentikan!" Sekali lagi aku melakukan tindakan bodoh. Luka dari cemeti Ki Janggrang tadi saja masih jauh dari kata pulih. Dan kini cakaran makhluk yang mengerikan itu sudah siap mengoyak tubuhku. Aku hanya menutup mata, tak mampu membayangkan rasa sakit yang akan kuterima. Serak! Cakar itu mengoyak. Tapi aneh, tidak ada rasa sakit. Aku pun heran dan segera membuka mata. Cakar itu tidak mengoyak tubuhku, melainkan cakar itu diterima oleh sosok besar di hadapanku. Itu Pak Le? Pak De? Bukan. Makhluk itu hampir sebesar Raden Rawa. "Kowe ganggu kesenanganku." Buak! Sebuah tendangan dilayangkan pada Raden Rawa yang dengan seketika membuatnya terpental. Aku dan Widi mundur menjauh dari sosok itu. Kini terlihat jelas, sosok itu adalah sosok menyerupai manusia yang dipenuhi bulu berwarna putih. Wajahnya benar-benar mirip dengan kera. "Brengsek kowe,
Kowe ora usah ikut campur, Hanoman, teriak Raden Rowo. Hanoman? Yang benar saja. Raden Rowo tidak terima dengan serangan itu. Namun sebelum ia menghantamkan cakarannya lagi pada sosok yang ia panggil dengan sebutan Hanoman itu, ia terpental oleh kedua sosok yang menghantamnya dari tengah-tengah kerumunan demit-demit alas. Sosok itu sama berwujud manusia yang dipenuhi dengan bulu abu-abu dan berwajah kera. Subali dan Sugriwa, ucap Pale berhasil mencapai kami. Namun ia terpukau dengan kemunculan makhluk itu. Gak mungkin, Pale. Nama-nama itu hanya ada di cerita pewayangan kan? Tanya Widi. Pale mengangguk. Mereka adalah sosok yang mengagumi nama-nama itu. Mereka menghabiskan waktu mereka untuk menjadi sosok seperti mereka. Merekalah punden keramat yang sebenarnya. Jelas Pak De yang ikut bergabung bersama kami. Aku merasakan rasa hangat di tubuhku. Entah mengapa, aku merasakan kekuatan yang mengalir, yang membuat rasa sakit dari lukaku menghilang. Setelah ini tuntaskan tarian kalian ya. Terdengar suara dari belakang kami. Sosok wanita cantik menampakkan diri dengan samar di sana. Gadung Melati, tebak Pak D. Aku ingat Pak Le, mereka adalah sosok-sosok punden yang merasuk di tubuh pemain kuda lumping Bapak, ucap Widi. Walau tidak bisa ikut dalam permainan Kisapta, setidaknya aku tidak melihat permainan menjijikan pengikut makhluk itu. Minggir kalian monyet-monyet. Kali ini sosok besar yang terlihat buas terdengar dari antara kami. Kemunculan makhluk itu membuat seluruh dedemet dan punden yang muncul menjauh. Saat dia muncul, tidak ada yang berani mendekat. Dia pasti Dadung Awu, senyum Pak Le. Raden Rowo masih tidak menyerah. Ia memusatkan semua kekuatan hitam ke dalam tubuhnya dan mementalkan sosok yang menyerupai Subali dan Sugriwa itu. Namun sepertinya itu bukan perkara besar untuk mereka. Walau begitu mereka tetap mundur. Ada bahaya besar menanti mereka bila mereka tidak menjauh. Makhluk buas berlari ke arah Raden Rowo. Kali ini ia sudah bersiap menghantam terjangan Dadung Awu dengan tangannya. Sudah selesai, ucap Gadung Melati. Apa benar? Aku setengah tidak percaya bahwa Raden Rowo yang sekuat itu akan mereka selesaikan begitu saja. Tadi ucapan sosok wanita itu ternyata benar. Dadung Awu tidak meladeni pukulan Raden Rowo dan malah memperbesar mulutnya hingga menerkam setengah bagian tubuh Raden Rowo. Wow, mengerikan. Makhluk yang hampir membunuh Pale dan Pade Bisma mati begitu saja dengan sekali gigitan. Punden keramat. Julukan itu memang pantas untuk mereka. Sayangnya kemunculan mereka hanya sesaat. Sosok Dadung Awu itu tidak kembali. Ia terus berlari dengan buas menjauh dari kami. Perempuan yang Pale sebut dengan Gadung Melati itu pun menghilang begitu saja. Makhluk menyerupai kera yang disebut dengan nama Hanoman, Subali, Sugriwa itu pun bersiap untuk pergi. Lanjutkan, selesaikan tarian kalian, ucap Subali. Kami selalu menonton setiap tarian itu dimainkan, tambah Sugriwa. Bocah yang tidak takut mati demi temannya. Aku suka watakmu. Restuku akan membuatmu memiliki takdir dengan bangsaku, bangsa Kerawonomarta, ucap sosok Hanoman yang sama sekali tidak ku mengerti maksudnya itu. Mereka pun menghilang di antara kumpulan dedemet yang enggan meninggalkan kami. Sepertinya mereka memang menanti kami menyelesaikan ritual kami. Gendeng gaib terus mengalun. Aku menyelesaikan tarianku bersama dengan Widi tepat saat matahari terbit. Dedemet tak kasat mata itu pun menghilang perlahan dan menyisakan ketiga roh yang menemani kami melakukan ritual itu. Ada satu sosok roh yang terus menatap Widi dengan bingung. Itu adalah roh Hamid. Aku pun menyenggol Widi menyuruhnya mendekati sosok itu. Aku hanya bisa meminta maaf atas semua penderitaan yang kamu terima tanpa penglihatanmu, ucap roh Hamid. Widi menggeleng. Saya sudah ikhlas sejak lama. Terlebih saat aku sadar bahwa itu semua demi hari ini, balas Widi. Ruh Hamid menyeka air matanya. Sepertinya ia sudah mendapat apa yang ia harapkan. Pale, bisa nggak nolongin Hamid keluar dari alam itu? Dia kan belum mati, tanyaku pada Pale.
Pak Lek menggeleng sembari mengusap kepalaku. Dia sudah terlalu lama di sana. Hamid sudah menjadi bagian dari mereka. Saat waktunya tiba, rohnya akan tenang dengan sendirinya. Jelas Pak Lek. Gak apa Cahyo, di sini aku punya teman, ucap Hamid sembari menoleh pada Suti dan Muhrin. Mereka pun segera mendekat kepada Hamid seolah menjawab ucapannya. Sebelum mereka menghilang, Widi berlari mencoba menyusul mereka. Hamid, suatu saat ayo kita main lagi tarian tadi, teriak Widi. Hamid menoleh sebentar sebelum benar-benar menghilang. Setiap purnama merah, kami selalu ada di sini, di hutan jati belakang rumahmu, pamit Hamid. Mereka pun menghilang bersama matahari pagi yang telah terbit sepenuhnya. Wujud Sukma Pak De Bisma pun menghilang begitu saja tanpa berpamitan. Malam itu adalah malam yang mencekam. Belum pernah aku melihat demit sebanyak dan semengerikan itu. Namun baru malam itu juga aku mengetahui ada sosok gaib yang juga berpihak pada manusia. Siapa mereka? Apa suatu saat aku akan bertemu dengan mereka lagi? Kalau iya, apakah mereka masih dengan wujud tokoh-tokoh mengesankan itu? Ataukah mereka akan menunjukkan wujud aslinya? Begitu banyak pertanyaan dalam pikiranku. Tapi walau malam tadi begitu mencekam, setidaknya aku bisa sedikit tersenyum. Berbeda dengan sebelumnya saat aku tak mampu berbuat apa-apa untuk menolong warga desa dan kedua orang tuaku. Kini setidaknya kami bisa menyelamatkan nyawa warga desa. Walaupun nyawa dan jiwa para penari jaran Gupolo itu tak bisa terselamatkan. Bu Sunar begitu panik menyambut kedatangan kami. Tapi ia juga girang bukan main saat mengetahui Widi sudah benar-benar bisa melihat tanpa masalah apapun. Ya ampun Le, mata kamu mirip banget sama bapak, haru Bu Sunar. Tapi baiknya bakal kayak ibu kok, balas Widi yang semakin membuat ibunya terharu. Aku menarik nafas lega. Apalagi kini aku tahu bahwa Widi bukanlah sosok anak lemah yang perlu dibela lagi. Saat penglihatannya kembali, ia juga mendapat ingatan yang membuatnya lebih dewasa. Aku jadi penasaran, apa saja yang merasuk di ingatan Widi saat penglihatannya kembali? Di tengah teriknya matahari, Pak Lek sekuat tenaga mengayuh sepedanya bergegas menuju rumah. Aku tahu, Pak Lek pasti ingin cepat-cepat pulang agar bule tidak terlalu khawatir. Dari pinggir ladang tebu, aku melihat sebuah pabrik gula tua yang selalu bisa membuat siapapun kagum dan merinding saat menatapnya. Namun kejadian semalam membuatku sadar, biar bagaimanapun aku harus mengalahkan rasa takutku. Suatu saat aku harus bisa seperti mereka, Pak Lek dan Pak De Bisma. Sosok dua pendekar yang mau menolong orang-orang dari sosok gaib walaupun nyawa taruhannya. Bukan dengan tujuan yang besar. Setidaknya bila aku bisa sehebat mereka berdua, tidak akan ada lagi seorang Cahyo kedua yang kehilangan warga desa dan orang tuanya. Selesai. Sambungan kisah ini adalah Monyet Kembar Alas Wetan. Nanti saya uploadkan full versionnya ya. Dan setelah Monyet Kembar Alas Wetan, Dalang Demit Kampung Wayang. Dan itu juga nanti saya akan uploadkan full versionnya ya, urutan setelah ini. Dan setelah itu saya akan membacakan Panti. Setelah Panti, Tumbal Manten. Tumbal Manten sepertinya sudah saya bacakan apa belum ya? Nanti saya cek. Atau masih ada yang kelewat, nanti saya cek lagi ya. Soalnya ini kayaknya yang Sukma Geni juga saya belum bacakan nih. Oke, nanti saya cek dulu ya teman-teman ya. Terima kasih, semoga nanti bisa sampai ke Kurusetra. Kisah terbarunya Dana dan Cahyo dari Mas Dioseta. Dan demikianlah, sampai di sini dulu. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Wassalamualaikum. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah.